Gini Mas, jadi 2018 itu awal itu saya udah ngurus izinnya. Tapi sulit banget. Jadi ngurus izin SUP L untuk perusahaan direct selling atau network marketing itu nggak mudah Mas. Hmm. 1,5 tahun baru keluar. Saya urus mulai awal 2018, baru bulan Mei 2019 keluar izinnya. Lebih dari 1 tahun. Tahun ya. Jadi kalau sekarang ini ada perusahaan yang tahu-tahu muncul, Mas, Iya, ada izinnya katanya. ya udah ada izinnya. Itu berarti udah dari setahunan yang lalu itu diurus itu izinnya itu, Mas. Gitu. Oh, jadi nggak mungkin langsung ada Ya, izin ya sebulan 2 bulan ya. nggak mungkin sebulan 2 bulan. Untuk membuat bisnis direct selling itu tidak semudah bikin SIUP biasa. Kenapa? Karena SIUP KBLI 47999, 47999 itu adalah SIUP dengan surat izin usaha penjualan dengan resiko tinggi. Hmm. Nah, resiko tinggi. Karena kita tahu sendiri ya, banyak sekali bisnis MLM yang digunakan orang untuk robot trading, investasi bodong, dan lain sebagainya. Jadi, kategori bisnis direct selling ini dimasukkan oleh pemerintah dalam kategori perusahaan dengan izin bisnis atau usaha dengan risiko tinggi gitu. Jadi banyak sekali aturannya Berarti gitu. waktu Jadi itu kalau nggak gampang dong besarin PTBS tanpa izin 2018. tapi besar, Kok bisa? besar, tapi besar waktu itu ya karena semuanya kan pertolongan Allah ya. Kita itu Iya, waktu iya. 2018 itu jujur aja kita itu nggak banyak ngomongin bisnisnya, tapi yang kita ngomongin itu SLC-nya. Hmm, bisa Tapi jadi memang itu. meledaknya setelah 2019 sih. Makanya tadi kan Mas Algian juga bilang 2019 kan, karena memang bisnis kita itu baru benar-benar meroket itu 2019 gitu. Setelah izinnya keluar. Jadi kalau kemarin ada heboh ya ada perusahaan baru muncul ya. Udah ada Nah, izinnya itu sih PL-nya udah ada katanya. izinnya itu ya pasti udah bukan mungkin lagi ya, tapi bisa dipastikan itu udah dari awal tahun kemarin ngurusnya atau pertengahan tahun kemarin itu sudah Diam-diam planning. berarti ya. Diam-diam nusuk dari belakang ya. 2019 2019 itu itulah besarnya itu meledakan gara-gara apa itu? pertama. Karena produk atau emang marketing plan yang bagus itu akhirnya mitra-mitra banyak ke dulu ya base corporation ya. Iya Dulu betul. Dulu PTBS ya, PTBS Bandung Eko ya. Sinergi Teknologi ya. Saya juga baru daftar itu Agustus 2019 itu waktu itu. Nah, 2019 itu memang meledak luar biasa. 2019 itu kenapa kok BES meledak? Tentunya semuanya pertolongan dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Mm-mm. Nah, kalau kita breakdown wasilahnya, wasilahnya dari mana aja Mas Feb? Nah, wasilahnya itu pertama jelas dari eh, perusahaan ya. Orang kan ngelihat perusahaannya dulu. Siapa sih orang di belakang perusahaan ini? Terus kira-kira perusahaannya kuat nggak nih kalau nanti bayar reward dan lain Mm-mm. sebagainya. Itu kan pasti orang lihat kan. Itu yang pertama. Dan waktu itu banyak sekali leader-leader inti, founder-founder yang minta lihat kekuatan perusahaan. Hmm. Ya. Nah, kalau sekarang nggak perlu dilihat lagi ya duit perusahaan banyak banget ya. Iya benar. Iya, sampai mentor-mentornya aja dititipin duit 1 miliar 1 miliar ya. Benar, benar, alhamdulillah masih ada Nah, kartunya dikirim. iya, nggak perlu ngintip lagi kan. Nah, jadi sampai mana tadi? Oh iya iya Sampai iya iya. Iya. ya banyak Apa sih yang founder-founder yang kita minta. breakdown ya? Memang semuanya itu jelas karena pertolongan dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita breakdown wasilahnya, apa sih yang bikin Best Corporation 2019 itu booming? Nah, kita breakdown wasilahnya itu minimal ada 4. Yang pertama adalah kekuatan perusahaan. Jadi banyak founder-founder besar sebelum gabung itu mau lihat dapurnya perusahaan dulu. Yang masih saya ingat itu dulu Pak Adan Haris. Hmm, Pak Adan Haris ini kan orang nomor satunya, salah satu orang nomor satunya di Armenareka kan. betul. Ya, di Armenareka beliau itu sudah berangkatkan berapa ribu jamaah gitu kan. Cuman kan akhirnya kan bisnis umrah itu kan nggak boleh di MLM kan sama pemerintah ditutup. Hmm. Akhirnya beliau tuh nyari nih, bisnis apa ini yang kira-kira cocok buat beliau. Akhirnya beliau minta ketemu langsung sama saya.
Terus ngobrol-ngobrol-ngobrol, ngelihat kekuatan finansial perusahaan, akhirnya beliau memutuskan gabung. Gitu. Karena ini perusahaan kuat nih, bukan katanya-katanya seperti videonya Kapten Nurholis di awal tadi ya. Bukan Iya, katanya-katanya, tapi faktanya. Gitu. Ini faktanya ya. memang perusahaan ini adalah perusahaan dengan kekuatan finansial yang kuat. Nah, kalau teman-teman mau pengen tahu ya, teman-teman yang baru bergabung ya di perusahaan ini, pengen tahu sekuat apa sih perusahaan kita ini? Bayangin, perusahaan saat ini punya katalog produk lebih dari 200 jenis produk. Satu produk saja minimal kami itu harus investasi lebih dari 2 miliar. 1 sampai 2 miliar lah satu produk aja. Satu produknya. Iya, kan kita harus nyetok produk. Nah, Mm-mm. apalagi produk-produk yang perputarannya itu besar sekali. Contoh agro sawit. Iya Agro tuh. sawit ini investasinya itu udah di atas 10 miliar untuk satu jenis produk saja. Untuk satu jenis produk aja. Agro sawit, terus pupuk-pupuk yang lainnya itu investasinya kita tuh besar. Ya, Waduh. miliaran. Besar sekali. Nah, kira-kira kalau kita bisa sampai punya produk segini banyaknya, itu perputaran duit perusahaan itu berapa gitu kan? Nah, Nah, itu bisa bisa kalau orangnya mau berpikir gitu ya, wah ini berarti perusahaan kekuatan finansial kuat gitu ya. Dari nggak perlu ngintip rekening perusahaan lah gitu ya, nggak perlu ngintip rekening perusahaan atau depositonya perusahaan, nggak perlu ngintip gitu ya. Tapi teman-teman bisa ngelihat dari uh, agro sawit aja kita itu sebulan omsetnya hampir mungkin sekarang itu udah tembus di angka 50 miliar dari omsetnya. satu produk ya agro sawit. Belum produk-produk yang lain. Dan ini luar biasa sekali. Saya sangat berbahagia sekali ya. Dari kemarin banyak ujian dari Allah Subhanahu wa taala termasuk kaki saya patah dan lain sebagainya gitu ya. Tapi sekarang diberikan uh, hal-hal kenikmatan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk brilian ini. Iya Ya, Pak Ji. termasuk Itu kan brilian ini. Luar biasa. PTBS ini kan naik terus ya dari tahun 2019, Hmm, 2020. Banyak ya. banget founder yang masuk, leader besar yang masuk 2021, 2023. Itu besar nih omsetnya tinggi banget. Produk-produk juga makin banyak. Cuman ada sempet tuh penurunan omset di tim saya juga itu 2002 apa ya 2023 akhir 2024 lah ada penurunan-penurunan omset. Itu kalau Pak dianalisis itu kenapa Pak Ji? Ya, semuanya ada sebabnya ya, pastinya ya. Mungkin kalau kita ngomong dari sebab makronya, memang Hmm. makroekonomi Indonesia ini lagi nggak baik-baik saja. Nah, itu Ya, ya. kita harus akui itu ya. Memang kita ini diajarin optimis terus ya. Di Iya, kalau FLT dihitung bahkan deh. kita diajarin Betul betul. kusnudon terus sama takdir Allah, ya Hmm, kan? Sama mentor kita harus betul. diajarin positive thinking terus gitu kan. Hmm, Pokoknya positif terus gitu, nggak boleh negatron gitu kan. hmm. Tapi ya kita sedikit banyak harus belajar bahwasanya sudah kurang lebih 1 tahun terakhir ini Indonesia mengalami satu hal yang namanya deflasi. Deflasi. Deflasi ini nggak baik, ya. Inflasi itu tidak baik juga, tapi inflasi itu menunjukkan adanya perkembangan perekonomian. Ketika ada perkembangan perekonomian, pasti akan terjadi inflasi. Apa penyebab inflasi? Penyebab inflasi adalah banyak orang yang kebanyakan duit. Akhirnya Hmm, orang berebut belanja. Ketika orang berebut belanja, maka hukum ekonomi. Ketika banyak orang yang menginginkan sesuatu barang, maka harga barang tersebut menjadi naik naik. ya. Nah, jadi harga barang naik itu bukan karena sekedar faktor ekonomi, tapi juga ada penyebab bagusnya, yaitu banyak orang punya duit. Akhirnya orang banyak Belanja. belanja. Akhirnya terjadilah inflasi. Apa sih inflasi? Inflasi itu adalah kenaikan harga barang-barang, gitu ya. Tapi ternyata Indonesia ini kurang lebih 1 tahun terakhir ini terjadi yang namanya deflasi. Kenapa bisa deflasi? Karena banyak orang nggak punya Gak punya duit. duit, nggak punya Iya, gak duit. punya cash. Akhirnya jarang orang eh, belanja. Orang spending money itu jarang. Akhirnya ketika orang jarang spending money, makanya
baru kejadian 1 tahun terakhir ini yang namanya harga mobil itu turun. Iya, Ya, Mas. Kalau dulu, betul. ini kan saya kan penggemar otomotif ya dari zaman dulu tuh ngelihat tuh harga mobil itu dari dealer itu dari tahun ke tahun pasti naik gitu kan. Tapi sekarang itu justru malah harga mobil baru itu bisa lebih murah dibandingkan harga awal tahun. Harga mobil sekarang dibandingkan harga awal tahun ini itu justru malah lebih murah sekarang gitu ya, bukan naik gitu ya. Kenapa kok mereka nurunin harga? Karena nggak ada yang beli. Hmm, Jarang yang beli, akhirnya deflasi. Harga harga barang-barang turun. Harga barang-barang turun sih bagi orang yang punya banyak duit sih enak aja ya Mas ya. iya benar. Wah, enak nih kita shopping 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 nih, harga barang turun semua. Cuman secara makroekonomi, penyebab deflasi itu adalah banyak orang nggak punya duit, akhirnya nggak bisa spending money, nggak bisa belanja. Artinya secara makro ekonomi Indonesia ini sedang tidak baik-baik saja. Betul. Kerasa Orang banget pada nih di nggak punya kurban duit. sekarang aja ya orang-orang yang beli hewan kurban makin sedikit saya lihat. Dan Hmm, harga hewan kurban juga turun di tahun. iya, harga hewan kurban turun. Iya, betul sekali. Saya masih ingat tahun kemarin tuh per kilo itu karkas itu bisa 70 ribuan. Nah, Mm-mm. ini sekarang saya beli apa namanya hewan dari Solo ya dari Boyolali itu per kilonya itu bisa di angka 65 ribu, 66 ribu. Iya. Benar sekali. Harga hewan lebih murah dibandingkan tahun kemarin. Ini kejadian yang luar biasa sih. Gitu. Karena biasanya dari tahun ke tahun tuh harga hewan kurban itu naik gitu. Kenapa kok sekarang bisa turun? Ya mungkin karena yang belinya sedikit. Nah, oleh karena itu kita ini harus mau membuka mata kita bahwasanya daya beli masyarakat ini sedang turun, Mas. Oleh karena Mm-mm. itu kita ini harus mengeluarkan sebuah program baru yang masuk gitu ya di masyarakat. Nah, itulah salah satu selain salah duanya yang tadi ya, yang Mm-mm. karena ada orang yang nusuk kita dari belakang ya, dari tahun kemarin udah nyiapin perusahaan baru gitu kan. Akhirnya diem-diem tahu-tahu meluncurkan apa namanya program dia. Nah, saya bilang, wah, kalau misal beliau aja yang tidak belum banyak pengalamannya bisnis aja bisa meluncurkan sebuah program baru, nah kenapa kita enggak gitu kan? Dan akhirnya justru program baru ini tidak hanya sekedar diusung oleh perusahaan, tapi justru malah eh, didorong oleh para mentor ya dari atas sampai bawah. Semuanya mendorong ya untuk bisa memiliki sebuah pilihan ya, tapi yang perlu digarisbawahi bahwasanya BES tidak pernah menutup program yang sudah ada. Ya, Tapi jadi kadang ada pertanyaan nih Pak Haji, kenapa ya, program baru itu dengan harga yang lebih murah nggak adanya di Best Less Word gitu? Kenapa oh ya, dibikin di marketing plan karena 2? Ini nggak banyak yang bisa. bertanya ke saya. Kenapa nggak Ya, bisa dibikinnya di Best Less Word aja? Mungkin diagram plan D gitu. lah ini kan sebenarnya plan D dari Iya. Bestword. Bener nggak, Mas? Iya betul beda. Gini loh, gini loh. Jadi Brilliant ini adalah sebenarnya kalau kita masukkan di Bestword itu plan D. Hmm. Ada plan A, ada plan B, ada plan C, ada plan D. Ya, ini yang harus diketahui teman-teman semua ini. Hmm. Sebenarnya Brilliant itu adalah plan D di Bestword. Paham ya? Ketika kita Hmm. mengeluarkan plan D di Bestword, mulai dari nol atau enggak? Mulai dari nol kalau kalau kita lihat Plan D pelajaran ya? dari champion waktu itu Ya, ya. dari champion ya. Kita ngeluarin champion itu dari nol. Nol lagi Ketika kan. kita mengeluarkan plan D pun, plan C dari nol, plan D pun pasti dari nol gitu kan. Nah, kenapa kok nggak di best? Nah, Kenapa kenapa kok nggak di kita bikin branding baru? Nah, kita ini kan pengen mengeluarkan branding baru. Fresh. Ya, kita pengen mengeluarkan sebuah bahasa baru. Bukan lagi best lagi gitu ya. Kenapa? Karena kemarin itu banyak sekali yang salah kaprah menganggap bahwasanya perusahaan kita ini adalah perusahaan trading ya, kalau nggak salah best profit atau apa gitu ya. Hmm. Nah, makanya kalau kita mengeluarkan plan D di bisnis apa di Di best gitu ya, best. nah apa yang terjadi, nggak jadi itu yang namanya rebranding itu nggak jadi.
Nah, sekarang saya tanya, ketika Anda memulai plan D di website Brilian, jaringannya masih sama nggak? Masih sama. Masih sama. Nah, itu. Jadi sebenarnya plan Brilian ini kalau kita import ke base itu adalah plan D gitu ya. Sama-sama start dari statistiknya dari nol juga. Tapi ketika kita mau bikin sesuatu yang fresh, nah kita bikinlah Brilian. Dan apa yang terjadi luar biasa, alhamdulillah. eh Awal Juni ini aja sudah kurang lebih ada 10 yang klaim mobil ya. Wah, Alhamdulillah. teman-teman, gimana nih? Iya. Kita harus bergerak nih segera, Nah, makanya teman-teman. teman-teman ini harus segera bergerak nih di Brilian. Jadi champion tidak akan pernah kita hapuskan. Sekali lagi ya, kalau kita ngomong perbandingan marketing plan itu tidak akan pernah ada habisnya. Ya, Hmm. tapi kita ini harus kembali lagi bahwasanya bisnis kita ini adalah bisnis tijaroh, bisnis jual beli. Maka yang perlu diperhatikan adalah produk, produk, dan produk. Kita ini jualan, ya. Jadi ketika kita ini jualan, apa sih yang paling laku di Best? Pengen tahu nggak teman-teman semuanya yang paling laku di Best? Apa Yang Pak Ji? paling laku ya ada pupuk-pupuknya dan kolagen. Ya, LVN kolagenia itu nomor satu. Kalau kopinya Pak Feb, kopi nggak begitu laku. Dari zaman kita punya kopi Econax yang ketika kita minum itu langsung konak 3 hari. Hmm. Masih ingat produknya Mas? Masih ingat itu, Ya, Mas, bikin saya kesakit kepala kalau kebanyakan minum kopi itu. Econax ya luar biasa ya. Kita minumnya sekali, berdirinya bisa, atahiyatnya Iya. bisa 3 hari gitu kan. Mm-mm. Nah, sekenceng itu produk kita kopi Econax. Tidak pernah kopi Econax itu masuk 10 besar penjualan. Yang paling laris tetap pupuk-pupukan, LVN kolagen, slim, skincarean, dan herbal, Herbs Pro dan lain sebagainya. Jadi penjualan eh, kopi kuat kayak gitu ya, itu dari awal base berdiri sampai sekarang tidak pernah masuk di 10 besar. Bahkan yang saya tahu di BP POM sendiri kopi kuat itu sebenarnya nggak boleh harusnya kalau saya baca artikelnya. Jadi kopi itu kan Oh, nggak boleh, izinnya tuh minuman, nggak boleh. izinnya ya Ya, minuman nggak bukan boleh, penguat gitu, bukan nggak boleh, obat nggak boleh. kopi itu. Makanya produk kita dulu, Ekona kenapa kok nggak ada gitu kan? Iya, Karena overclaim itu kayaknya tuh. di ini dimusnahkan oleh BPOM Nah, itu ya. Jadi barangnya. hati-hati Ya. teman-teman kalau kena 50 flexing produk. ribu box Econax dimusnahkan oleh BPOM. Dimusnahkan ya. Hmm, Nih yang nggak tahu nih, soalnya kemarin kita ada perdebatan sama satu leader yang keluar karena produknya bagus, saya bikin tegak 3 hari. Oh, itu overclaim banget. Emang ada kopi yang emang kan manfaatnya. kita dulu juga punya produk seperti itu kan? Betul, betul. Ketika diminum sekali bisa atahiyat 3 hari kan? Eh, Cuman ada ketika resiko produknya ya. sudah viral, nah BPOM langsung gerak, langsung sidak pabriknya, langsung ditemukan sekian puluh ribu box, langsung dimusnahkan semuanya. Langsung dimusnahkan. Kalau belum viral jangan nggak akan diperiksa dulu biasanya. Kalau belum viral mah ya cuek-cuek aja. Nah, saya lihat izinnya juga belum BPOM itu. Oh iya. Yang mana? Masih. Ngomongin yang mana ini? Itu yang di sana Yang di mana? ada yang masuk itu nawar-nawarin kopi, nyobain ngopi dulu Oh dong, gitu ngopi ya. dulu dong katanya kan. Nyobain nih kata. Udah nyobain di prospek akhirnya. Ini ngomong-ngomong saya nggak pakai seragam nggak apa-apa ya, karena lagi di Oh, rumah biar santai. Kalau pakai seragam kan udah sering lihat ya. Nah, ini saya izin pakai kaos nih biar kelihatan santai nih. jadi tantangan nanti di Berlian itu apa nih? Sementara kalau di tim saya sendiri masih ada, saya lihat nih masih ada bukan bukan keraguan ya, masih ada ketakutan ketika masuk Berlian. Wah, saya harus ngemodal lagi nih 1,5 juta nih. Sementara jaringan saya belum tentu mau dipindahin gitu kan. Nah, tantangannya ini gimana mengatasi tantangan tersebut Pak Haji nih ya buat mitra-mitra Sahara sendiri biar sebenarnya kalau yang namanya bisnis ini selalu ada hambatan, ada ujian, tapi ada peluang ya. Siapa yang cepat ngambil peluangnya, biasanya cepat nih ngambil ngambil hasilnya dibanding orang-orang yang nggak mau ngambil peluang nih. Menurut Pak Haji sendiri gimana nih tentang Iya, betul tantangan di bisnis sekali. zaman sekarang nih? Perlu nggak kita Nah, melakukan ini perubahan-perubahan itu? Atau kita bagusnya udahlah di champion dulu tuntasin sampai luxury?
Nah, ya seperti yang saya bilang tadi ya, Mas ya. Eh, kita ini kondisi masyarakat makro ini lagi nggak baik-baik saja gitu ya. Jadi kalau untuk mengeluarkan uang yang kira-kira hampir 3 juta itu sepertinya memang rada sedikit berat ya. Tapi ya nggak juga sih, karena kemarin ada eh, mitra yang bisa closing priority di program CH juga ada. Closingnya Hmm. pupuk gitu ya. Jadi nggak ada masalah sebenarnya. Anda mau jalankan CH, mau jalankan Brilian, terserah. Yang penting closingnya priority gitu loh. Nah, Bener nggak? betul. Karena kemarin juga, baru kemarin ada yang laporan itu di grup ya. Closing pupuk, agro sawit, priority, di champion. Nggak ada masalah gitu Nggak kan. ada masalah ya. Hari ini, pagi ini, BES masih bayar Big Ambassador di program champion. Ya kan, tadi Champion. di grup lihat Mas. Iya, lihat. Alhamdulillah di Pak jaringan winner Gusrian ya. team ya. Nah, winner team itu kita bayarkan Big Ambassador tadi pagi itu. Beli apa tadi? Fortuner hitam ya. Iya. Nah, beli Fortuner hitam. Jadi Anda mau pilih CH, Anda mau pilih Brilian, sama aja. Yang penting Anda dapat rezekinya dari Allah gitu kan. Mm-mm. Iya. Yang penting joinnya priority, bener nggak? Betul. Tapi Iya. bagusnya punya dua marketing plan-nya, jadi ada pilihan kalau Ada kita. pilihan. Betul, jangan Dan salah sampai satunya aja ya. kapanpun plan CH ini nggak akan pernah kami tutup. Hmm. Itu yang harus digarisbawahi. Champion ini nggak pernah kan kami tutup. Cuman ini bagi teman-teman yang captive marketnya, pangsa pasarnya itu menengah ke bawah, coba jalankan Brilian. Hmm. Itu professional advice. Iya, iya, betul, betul. Iya, Kan teman-teman semua kadang nasihat dari pelaku bisnis network yang iya, sudah dari tahun 2007 malang ya. melintang dari tahun 2003 sampai 2003 ya, sekarang. Masya Allah. Ya, udah 22 tahun saya di dunia network ya. Jadi Jadi kadang professional advice bagi Heeh. Anda yang nggak bisa jualan pupuk closing priority kayak teman-teman di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, Anda jalankan Brilian. Tapi kalau Hmm. Anda bisa seperti kayak teman-teman di Sumatera yang closing agro sawitnya priority pakai champion, teman-teman di Kalimantan Barat closing priority paket champion, ya paket priority, ya silakan Anda jalankan Mm-mm. eh, paket champion silahkan. Tapi kalau Anda saat ini berada di Pulau Jawa dan Anda itu kesulitan untuk closing, maka ini professional advice, saran dari saya, coba jalankan Brilian karena Brilian ini lagi ketemu momentumnya. Betul, betul Ya, Pak lagi ini. ketemu momentumnya. Setiap hari ini aja yang tembus mobil Brilian itu sudah ada 4 orang Masya Allah, hari Allah ini. Akbar. Nah, besok mungkin ada yang klaim lagi. Besok ada yang klaim lagi. Jadi Amin. lagi dapat momentumnya gitu loh. Luar biasa. Ya mudah-mudahan teman-teman di tim Sahara ini ya, Amin, Insya Allah. Bentar lagi ini. apa namanya, pengusaha anti riba Sahara. Ya, pengusaha anti riba. Mudah-mudahan seperti namanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bisa lunas utang bebas riba. Amin, amin. Jadi sebenarnya Brilian ini nggak mulai dari nol ya teman-teman semua. Ini kan yang digembar-gemborkan mitra-mitra yang pindah. Saya kecewa karena saya pun harus memulai dari nol Brilian. Ya lebih baik saya mulai dari nol perusahaan lain. Padahal itu salah ya. Brilian ini nggak mulai dari nol. Sebenarnya nih karena teman-teman kan banyak yang main online ya. Ya banyak yang main online. Brilian ini menurut saya nggak mulai dari nol. Justru mulai dari nol tuh bukan dilihat dari diagram jaringan atau diagram oke. Teman-teman sekarang ngecek aja di diagram CH omset hariannya keisi nggak setiap hari. Andai udah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan nggak ada tuh nol nol. Nah itulah sebenarnya CH tuh lagi mulai dari nol. Ya, sementara Brilian ini teman-teman bisa melakukan penjualan dengan lebih mudah dengan paket produk yang lebih murah. Sebenarnya ini kalau saya lihat ya ada beberapa ya termasuk saya lihat beberapa omset tim gitu ya. Karena pasarnya di online ini menengah ke bawah, yaitu penjualan di paket CH agak berat nih ya. Jadi jangan terus bertahan di situ juga kalau teman-teman ngerasa kesulitan. Karena sesungguhnya teman-teman udah 3 bulan, 4 bulan mungkin lagi mulai dari nol di CH, timnya nggak ada. Nah, kita refresh dulu di paket Brilian. Ya, berdasarkan pesan Pak Haji juga nih ya. Supaya dapat omset teman-teman harian buat operasional.
Nah, nanti ke depan penghasilan besar lagi bisa masuk ke pertanian, bisa jalan keduanya. Mungkin itu nanti. Tapi Pak Haji, kalau untuk Brilian sendiri, potensi ke depannya gimana Pak Haji? Dari capaian-capaian marketing plan-nya, apakah nanti bisa berubah lagi? Atau emang promonya akan berlangsung terus nih Pak Haji? Udah Pak Haji? Udah ya, oke sip. Soalnya tadi geser ke video orang lain. Nah, ini pertanyaan yang menarik nih. Kalau di apa namanya di program Brilian ini sampai kapan kita kira-kira? Nah, kalau dari perhitungan saya sama seperti kayak di program Champion ini bisa 5 tahun ke depan gitu 5 promonya. tahun. Iya, Promonya? iya, bisa insya Allah. Nah, ini PR saya adalah bagaimana dari awal Brilian ini saya bisa menghalau para pemain jaringan, sniper. Dari awal harus sudah dihalau. Kalau dari awal saya sudah bisa menghalau dengan pengalaman kita di base kemarin ya, bisa Mm-mm. jadi nggak cuma 5 tahun, bisa jadi sampai 10 tahun ke depan promonya. Wah, Iya, dan harganya karena nggak akan ditaikin ya paketnya ya? karena kita lihat program Luxury aja, itu promonya 5 tahun loh, dengan kondisi banyak sniper, ya kan? Iya, betul betul. Ya, dengan kondisi banyak sniper itu bisa promo base bisa ngasih promo sampai 5 tahun. Tapi Ya, kan lu tapi ada kenaikan-kenaikan paket Pak Haji di paket oh eh itu kan bukan kenaikan paket mas, nambah bonus, nama bonus ya, nambah nambah reward ya. bonus. Iya ya Nah itu bonusnya yang ya. harus digarisbawahi, nambah bonus. Ya, bonus sponsornya nambah jadi 400. Terus Mm-mm. nambah bonus apa namanya generasi duplikasi, terus nambah lagi champion, ya. Tapi kan promonya tetap. Nah, Ya, jadi ya betul. kalau misal insya Allah ya, saya dengan pengalaman dan tim yang sekarang ada di kantor ini, insya Allah kalau misal Allah Subhanahu Wa Taala berikan pertolongan dari awal Brilian ini berdiri kita ini sudah bisa menghalau para sniper, pelaku undercutting price, maka promonya ini ya bisa jadi lebih dari 5 tahun, Wih, bisa jadi 10 tahun sampai gitu kan. 2030 Promo-promo aman ya, teman-teman bisa potensi promo beli mobil. utamanya ya, promo di mobil, di Pajero, di Luxury. Nah, kalau promo motor, nah ini mungkin nggak lama kalau promo motor. Karena promo motor jujur, promo motor 50 itu cukup berat. Makanya teman-teman yang saat ini ashabihunal awwalun, orang-orang yang pertama mendengar peluang brilian ini, ayo sebulan ini tembusin motor. Iya ya, Mumpung kalau masih promo. kalau Ya, ada mumpung peluang masih itu promo jangan 50. jangan Hah? menutup diri ya Pak Haji. Kalau ada Iya. peluang itu jangan menutup diri ya. Mumpung masih ada promo motor 50 yang mungkin ya udah 2 bulan ya, 2 bulan ya kita sudah Pak Sandi tadi udah bikin apa namanya pengumuman tertulis bahwasannya promo ini akan berlaku 2 bulan ke depan. Jadi untuk motor ini nggak akan berubah. 2 bulan ke depan masih 50. Nah nanti bulan ketiga, bulan keempat depan ya saya nggak bisa menjamin promo motornya. Tapi Wah, kalau untuk promo mobil, mokes, big mokes, luxurinya itu insya Allah kita bisa perpanjang sampai bertahun-tahun ke depan. jadi Insya promo Allah. mobil itu sekarang itu di 75 pasang. 275 pasang ya untuk Iya. mitra. Karena kan di Champion pun 275 pasang itu kita bisa 7 tahun loh promonya. Mm-mm. Nah, gitu. Insya Allah. Insya Allah ya, bahkan Star Iya. Jadi Ambassador kalau katanya untuk promo 250 ya. mobil, Big Ambassador, Luxury, itu saya punya keyakinan ya, keyakinan yang didasarkan dari hitungan dan pengalaman. Jadi bukan hanya keyakinan yang cuma bonek ya, bondo nekat doang gitu ya, bukan. Tapi punya keyakinan yang didukung oleh data dan pengalaman. Ya, didukung oleh perhitungan dan pengalaman. Insya Allah kalau untuk yang mobil, big ambassador, luxury, itu kita bisa promo sampai bertahun-tahun ke depan. Bertahun-tahun, mungkin bisa lebih dari 5 tahun. Tapi kalau untuk motor, nah ini hitungannya mungkin eh, beberapa bulan ke depan aja promonya. Nah, mumpung teman-teman ini yang sekarang mendengarkan, mumpung ada promo, ada peluang, ya 50 karena dapat motor, Bismillah, insya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan perjuangan kita di Brilian ini, insya Allah.